peralatan yang harus kita siapkan. Yang pertama itu adalah fuller. Ini sebagai alat ukur setting klep sama setting celah busi. Celah platina juga bisa ini. Terus ada tang, ada kunci busi, ada kunci 19 sama 18. Misalkan yang bengkok seperti ini ya, yang bengkok seperti ini, karena ini nantinya digunakan untuk mencari top 1 dan top 4 kita untuk memutar puli. Yang digunakan adalah kunci nomor 19 ya. Terus ada kunci standar, paling kunci 10, 12, 14, kunci ini atau ini kopling kombinasi. Oke, mari kita eksekusi. Oke, untuk langkah yang pertama dalam setup harus dipasang adalah filter udara. Itu sendiri sini ini ya. Jika kita memiliki kompresor, maka yang harus disemprot dalam perawatan filter udara ini adalah disemprot lewat bagian dalam di sini ya. Lewat bagian dalam. Tujuannya apa? Supaya udara atau debu-debu ini bisa keluar melewati sini. Selanjutnya dengan melepas gas. Dan selanjutnya adalah kita harus melepas busi.
busi itu karena masing-masing silinder ini belum tentu memiliki tingkat kompresi yang kepadatan kompresi yang sama. Itu tujuannya. Kita bisa lihat ini banget. Kita nggak perlu turunin tutupnya. Terlihat sistem aduknya, tapi ini nanti belum bisa dicek ataupun disetel karena posisinya belum ditentukan kompresi top 4 sampai busi keempat-empatnya. Setelah itu kita nanti letakkan, jadi misalkan ini busi nomor 1, berarti nanti dia harus kembali ke nomor 1.
sistem katupnya dulu. Oke, ayo kita ke sistem katupnya dulu. Oke, kita akan mencoba untuk mengecek perenggangan celah katup. Langkah awal yang harus kita lakukan sebelum pengecekan itu kita harus memposisikan top kompresi dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu ada cirinya. Itu yang pertama itu adalah rotor ini atau kepala ini menghadap ke posisi nomor 2. Posisi nomor 2 nanti diikuti dengan katup pada silinder 1 itu juga sama. Jadi ini silinder 1, silinder 2, silinder 3 dan silinder 4. Sebelum kita mengecek sistem katup, kita harus memposisikan pada top kompresi 1 terlebih dahulu. Nah, cara untuk mendapatkan top kompresi 1 itu kita menggunakan ini kunci ring 19 itu ditaruh di puli di bawah ini. Kelihatan ya. Nah, di situ kita bisa ini itu kita bisa tarik ke atas. Ini yang berputar sampai dia menuju ke nomor busi nomor 2. Untuk perputaran yang lebih ringan disarankan untuk melepas busi terlebih dahulu. Sudah? Kalau misalkan kita bisa melihat tanda yang lain itu di puli yang saya putar tadi itu ada coakan pada bagiannya, itu ditempatkan di sudut 0 derajat. Jadi di cover jok ini ada tulisan kapan-kapan kalau saya akan menjelaskan secara khusus mengenai top 1 sama top 4 kalian di tulisan satu. Untuk sementara ini kita lihat di sini berputar. Ini menandakan bahwa dia bebas dan dia boleh di stop. Ini stop bebas. Ini bebas. Ini tidak. Ini tidak bisa berputar. Ini berputar. Ini tidak. Jadi yang boleh disetel itu adalah 1, 2, 3, ini dan 4. Jadi 1, 2, 3, lompat 1. Di sini ya. Ini yang boleh disetel. Cuma di sini saya mengecek terlebih dahulu kalau memang ukurannya sudah sesuai yang saya inginkan, sesuai dengan standar, maka saya tidak perlu ulang. Saya menggunakan untuk katup in itu 0,20 dan katup X 0,30. Pinnya 20, X-nya 30. Saya menggunakan pakai standarnya Kijang saja, standarnya tidak menggunakan apa-apa. Caranya dengan menggunakan terus pertanyaannya adalah bagaimana cara kita tahu bahwa
membelakangi, gantian pantatnya rotor ini menghadap ke busi nomor 2. Oke ya, jadi kita posisikan dulu ke top 4-nya. Oke, ini sudah di posisi top 4 atau top kompresi kita. Kita cek dulu kabel kita. Pertama ini gas. Tonggolan itu di knock ini, jadi nanti kita bisa melihat seberapa besar bukaan platinanya itu. Tapi kalau misalkan secara teori itu harus menggunakan fuller, itu di ukuran kisaran 0,4 sampai 0,45, sekitar seperti itu. Coba saya posisikan di tonggolan supaya kita bisa melihat bukaan dari platina itu sendiri. Oke, jadi kita bisa melihat di situ ya, itu ya. Kira-kira bukaan dari platina itu seperti itu. Seperti itu. Terus ini tepat di tonggolannya, terus ini membukanya platinanya seperti itu. Kalau itu kemudian tutup dari ini, nanti kita bersihkan dari kerak-keraknya ini ya, yang ada di sini. Itu keraknya kita bersihkan menggunakan obeng min. Jadi itu. Jadi kalau sudah, kita bisa merakit semua. Kita bisa merakit apa yang kita lepas tadi. Terus langkah terakhir itu adalah nanti kita cukup menyemprotkan karbu cleaner ke karburator dalam kondisi mesin hidup. Jadi itu.
Mari kita rakit. Pertama bagian ini. Untuk pengencangan busi jangan terlalu kenceng ya, cukup set gitu aja karena ya rawan dol. Oke, untuk pemasangan kabel busi diusahakan jangan sampai keliru karena di sini sudah tertulis ini 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk yang nomor 1 menghadap ke sini ya. Ini kita pasang. Ini 3. Satunya di sini. Nomor 3, di sini nomor 4.
Oke, semuanya sudah terpasang. Nanti untuk langkah akhir itu nanti kita bisa itu semprot karburator menggunakan karbu cleaner sama di skep. Terus kalau kemudian kita mengatur sudut pengapian dari kijang ini. Jadi kita start dulu. Oke, alhamdulillah bisa nyala ya. Oke, di sini saya akan menyemprot karburatornya menggunakan karbu cleaner. Oke, begitu biasa yang saya lakukan setelah penyemprotan karbu cleaner. Kemudian saya skep sedikit supaya kerak kecil-kecil atau debu-debu yang atau kotoran yang ada di karbu bisa hilang. Cara mengidentifikasinya gampang. Jadi kalau misalkan pas kita semprotkan karbu cleaner dan asap di knalpot itu hitam, ya berarti kotoran banyak sekali yang keluar. Langkah terakhir yang harus kita lakukan di tune up itu adalah mengecek sudut pengapian. Itu menggunakan alat yang namanya ini timing light, sama kayak menggunakan prolit. Caranya ini diletakkan di busi nomor 1, kemudian ini kita tekan. Nah, terus kita lihat di oke, caranya yaitu ini diletakkan di sini di busi nomor 1, kemudian kita lihat di sudut pengapiannya. Nah, ini kalau ada indikasi seperti ini berarti dia nyala. Itu ya. Di situ kita bisa lihat, kita ngelihat di situ sampai sudut yang kita inginkan. Kalau 5K untuk mesin kijang 5K, saya biasa mengatur di sudut 8 derajat sebelum TMA. Kalau 7K atau untuk Grand Extra itu saya biasa
menyeting di 5 derajat sebelum TMA. Caranya seperti ini ya. Jadi terus kalau misalkan ini belum tercapai, itu di setelan baut 12 itu kita geser maju dan mundur. Jadi di settingan ini di sini kita agak kendorkan terus kita geser. Kalau misalkan kita geser ke kanan, berarti sudutnya semakin mengecil. Jadi misalkan awalnya 20, jadi pokoknya mengecil, semakin mendekati 0. Kalau kita geser ke kiri seperti ini, itu angkanya akan semakin tinggi, akan semakin banyak, akan semakin menjauhi 0. Jadi nah, kalau misalkan teman-teman tidak punya alat ini atau nggak punya timing lag, itu bisa menggunakan acuan putaran mesin. Cari putaran mesin yang paling tinggi, tapi jangan terlalu mundur, sudutnya jangan terlalu mundur ya, dikira-kira lah, maksudnya dikira-kira itu di mana titik yang tinggi, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah sesuai ketemu dengan settingan yang kita inginkan, maka kemudian kita kencangkan kembali menggunakan T12 dan rangkaian tune up selesai. Terus kita tes jalan. Ini seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, video dari saya cara tune up konvensional, jadi manual.